guys, balik lagi sama gue ICAL ya. Hari ini gue sama band yang keren banget. Mau tahu siapa bandnya? Take Over. Berarti gue sekarang jadi salah satu band Take Over gitu. Apa bagian apa ini? Coba putuskan. Ini roadman-nya belum ada. Bagian kabel. Ya, kita ngapain sekarang? Minum-minum aja. Ngopi-ngopi lah. Santai lah ya. Santai. Oke. Take Over. Kenalan dulu, kita kenalan dulu biar enak ya. Saya Ical di apa nih? Di kabel. Gatot Ari di bass. Saya John Polivan gitar. Yang di Saraswati. Ya, tau lah apaan. Jinden ya. Nyinden. Model. Gue bagus deh Pamulang studio. Main gitar. Gue main gitar. Saya Joy di drum. Wih, Oke. berarti nggak ada keyboard. Gue keyboard bisa kan? Bisa kali. Bang Pencet pokoknya ya. Yang penting bisa pijit. Ada aja harus pakai kacamata berarti. Itu Kang pijit dong. Oke, Take Over. Keren banget. Take Over tuh sebenarnya dari kapan? Kalau boleh di-share. Coba Kunjan. Itu dari tahun 2003. 2003. Iya, Nah, 2003. Dari tahun 2003 nih Take Over pernah nggak sih ganti-ganti member? Banyak, sering banget. Sering ya? Berarti keluarnya sih satu ganti, Oh, satu ganti. Gak ada niatan buat nambahin. Dulu pernah ada niatan pengen nambah kayak ada disc jokinya gitu. Oh, ya, iya. Tapi boy bands gitu. ketemunya DJ yang biasa main yang ajeb-ajeb doang, jadi kagak nyambung sama musiknya gitu. Kita bentuk dancer ya. Oh ini bisa. Cuman kiri kanan depan belakang. Gue pakai itu ntar tuh apa yang bulu-bulu namanya apaan sih? Nah itu. Cheerleader. Oke, Take Over. Nah, gue mau Take Over dari 2003 nggak usah terlalu mundur ke belakang. Kita ngomongin yang tahun 2022 aja sekarang. Nah, Take Over sekarang dari 2003 sampai sekarang nih udah berapa album yang udah ada atau ada EP yang Coba Gatot Kalau jelaskan. album Take Over yang sekarang ini sih ada mini album aja dua. mini album dua. Oke. Kalau yang awal-awal sih paling Yang awal-awal sih Joy Single. ada ya. Single yang Ada Single single. berarti dari dulu single Single. baru sekarang EP gitu. Iya. Wah, Sekarang kan zamannya mini. asik. Jadi ya kasih yang mini aja. Emang kalau mini tuh yang dilihat enak ya? daripada yang panjang gitu ya. Kita di konser mini gitu. Dimakannya cepet. Mini. Ukulele. Oke. Nah, cerita dong terkait dengan dua album ini dulu. Dua album ini nih. Nah, dari dua album ini yang pertama rilis tuh yang mana? Yang hitam. Yang ini. Ini album self title ya, Take Over. Wih, ini berarti buat saya kan? Bisa. Bisa. Oke. Siapa yang mau cerita? Nah, cerita dong terkait Bagus album apa ini nih. sayang? Ada 5 lagu. Wih, mantap. Ini Lima lagu ya? album rilis 2019. 2019. Jadi awalnya Take Over ini kan apa ya? Pernah ikut ajang festival. Ajang kompetisi band. Namanya Festival Rock se-Indonesia tahun 2004. Jadi itu festivalnya punya Lox Label yang ngadain. Oh iya. Tahu kan? Ah. Itu yang terakhir kalau nggak salah, Festival Rock yang ke-10 tahun 2004. Take Over ini ikut. Terus saya sempat jadi juri tuh. Ini jurinya. Ini menarik. Dengan Ini beberapa musisi lain yang jadi ini ya jurinya. Nah, Take Over bisa apa tuh? Nyabet di juara 2 waktu itu. Oh iya. Jadi juara 2 mewakilin provinsi Banten. Banten. Iya, Bang. Jadi selain juara 2 ya ada Best dapat Best vokalis. best vokalis juga. Waktu itu Take Over masih Masih formasi cowok. lama ya. Masih yang cowok. Vokalisnya Masih cowok. cowok. Jadi belum diganti cewek nih. Belum berubah ya. Belum ganti genre belum. Terus sempat rilis single dalam satu kompilasi ya, yang di album Yes. Festival Rock ke-10 itu. Judulnya apa itu, Joy? Kiamat Kiamat. ya. Kiamat. Judulnya Kiamat, ada di YouTube juga videonya.
Itu sejarah singkat awalnya. Terus mereka ya berjalan, sempat ganti-ganti. Ini bagus masuk sama Gatot. Jadi menggantikan basis dan gitaris yang lama. Jadi kuncinya yang lama ini tetap join. Kiper dan kuncinya, penjaga gawangnya. Jaga gawang. Vokalis, vokalisnya juga keluar, diganti Windy dengan format baru itu mulai tahun 2017 ya. 2017 kita ya. Ganti konsepnya, ganti formasi ya. Maksudnya konsepnya juga sih. Kan dari vokalis cowok Cowok, dia ke cewek Iya, beda. pasti berubah kan. Konsep bermusiknya pasti beda sama yang dulu gitu. Nah, saya lihat perjalanan Takeover cepat rilis single waktu itu ya. Jangan Modus 2017. Dengan bendera masih Takeover ada ditambah Ada 9-nya. Takeover 9 jadinya. Mungkin karena ada perubahan ada konsep perubahan ya. perempuan. Takeover 9. Jadi Takeover sempat ada Takeover terus 9. naik. Iya. Nanti. Ntar itu diceritain. Pelan-pelan ya Nah, buru-buru. terus setelah itu mereka lagi project untuk bikin album nih. Setelah 2017 keluar single itu, lanjutnya ke album. Tapi pada saat itu saya lihat mereka sempat ini ya stuck dengan pihak ininya, manajemen dan label yang pada saat itu ya. Mereka sempat jadi apa ya, terhenti proyeknya. Padahal proyek itu ada ini kolaborasi Banyak. beberapa gitaris ya. Ada saya, Ada ada Eet, ada apa Iram Yukem, terus ada Iwan Saverius. dan lain-lain lah. Ivan Saverius. Proyek itu mandek. Gitu. Kayak proyek di pemerintahan aja. Mangkrak. Jalan ya. Langsung dia juga nih ngomongin dengan deh. Ternyata nggak cuma pemerintah doang yang mangkrak ya. Gue nanya mangkrak. Pada saat itu juga gitarisnya Mengundurkan diri. Takeover ini ada 2 gitaris. Salah satu Gitarisnya keluar. Oke. Jadi mereka jalan cuma berempat. bukan keluar sih kita keluarin. Nggak cocok lah. Tapi kan keluar kita yang salah mulu. Terus karena saya yang ngikutin pada itu kan saya ikut jadi guest di situ satu lagu. Nah, terus ada keinginan untuk bantu mereka, yuk jalanin lagi di Takeover-nya. Sayang dong, udah punya materi lagu, udah setengah jadi lah istilahnya. Nah, saya nyemplung di situ, bukan jadi guest lagi gitu. Saya join ke bandnya. Oke. Untuk jadi gitaris di situ. Terus men-take over project album Sesuai yang, namanya. Di take over, dia yang take over. album yang Mangkrak Yang itu, itu, gitu. sehingga Ceritanya begitu. Itu 2018 tuh ya. 2018. Akhirnya kita olah lagi materinya, terus putusin. Kita pilih hanya 5 lagu dari beberapa lagu yang ada ya. Dari 5 lagu untuk dikeluarin di album pertama yang judulnya Take Over. Jadi naiknya sudah dibuang nih. Kita kembali lagi ke rootsnya awal. Tapi ada ya untuk ini strategi promo, nama saya ada di situ gitu. Cantumin ada 2 nama. Jadi jualannya 2 nama. Oke, jadi mulai dari tahun 2018 Om Ivan masuk. Iya. Asik gue manggilnya apa ya? Om Ivan. Gak apa-apa. Emang udah om kok. Cak Ivan. Ini Cak bagus. Masa dipanggil Mbah sih? Ayo. Jadi itu perjalanan singkatnya gitu. Kita kemarin dari yang Takeover lama sampai yang baru ini ya berubah gitu. Dari perubahan Takeover yang zaman dulu banget pertama banget sampai kan dulu masih vokalisnya perempuan dan ada Takeover naik gitu. Nah, ada nggak sih perubahan materi yang signifikan setelah Om Ivan gabung? Kayak ini ya, kita melihat membedah beberapa lagu. Ini ya ada beberapa di album pertamanya ada beberapa lagu yang istilahnya memang materi lama, yang istilahnya
Iya, si Isi vokalis sama yang vokal cowok cowok. yang aslinya. Nah itu kita agak sedikit dibalut dirubah dikit lah, dan memang cari yang sesuai sama ini. Makanya kita tampilin cuma 5 lagu, yang lagu lain mungkin yang udah Terlalu nggak cocok, laki-laki. nggak cocok banget, Iya, Ya terlalu udah kita laki-laki. buang. Oke. kita buang gitu loh. Mantap. Nggak nyambung. Nggak Iya, bisa iya. dipaksa. Damage lah ya. Nggak bisa. Yang dulu. Oke. Nah, itu dari materi. Kalau dari apa yang disajikan kayak misalnya sound atau lick gitu ya kan. Ada nggak sih bedaan dari take over yang dulu terus sama sekarang udah sama Mas itu? Ya pasti Beda. Beda ya? Kan Beda. tiap orang punya apa ya, energi karakter yang Beda berbeda. juga. Misalnya dari project ini sebelumnya ada siapa di situ, terus orangnya diganti replace dengan orang baru, pasti berubah. Yes. Pasti itu berubah gitu. Nah, saya di sini saya juga harus menyesuaikan. Yes. Nggak bisa seenaknya saya sendiri. Saya pikirnya kamu harus ikut aku, harus begini. Enggak, bukan begitu. Jadi saya yang harus bisa menyesuaikan. Saya bagaimana nge-mix, nge-blendkan saya yang punya karakter bisa sesuai dengan karakter secara keseluruhan. Bang, Yes. itu harus bisa itu. Kalau kita nggak bisa nyambung, cuma mendingan nggak usah. Ya kan? Supaya Hasilnya akan jadi hasilnya akan jadi nggak kayak dipaksakan gitu. Iya, iya, iya. Paham. Nah, berarti dari ini 2018 yang pertama ya. Nah, terus yang kedua 2021. 2021. Iya. Oh, baru kemarin berarti Iya, ya. baru kemarin banget. Baru kemarin banget. Nah, dari yang 2021 ini kita pelan-pelan ya. Dari 2021 ini kita bahas dulu. Dilihat yang 2021 nih, Bra. Seru. Ada 5 lagu Lima juga ya? juga sama. 5 juga ya? 5 lagu Oke, juga. ada 5 juga. Kita ada pelit ke soal masalah lagu. Soalnya membutuhkan Nah. biaya. Orang mau jawab ada langsung. alasannya. Membutuhkan biaya. Ada alasannya. Iya, gimana? Gini, kita lihat sikon sekarang ini beda banget sama Iya, zaman iya, dulu. Secara industri, suasananya, apanya, jualannya, apa. Begini, kalau zaman dulu mungkin orang disajikan dengan melalui fisik, mau ada kaset, CD atau apa. Kalau zaman sekarang semuanya serba Digital. ada di handphone semua. Kita tinggal ngeklik pakai digital platform apa, digital store-nya Iya, sudah ada. Kita punya gitu. Beran. Terus juga peralihan ini ya, suasana juga. Pas peralihan ke digital ini banyak label atau artis merilis karya itu lebih banyak single satu. Jarang yang full album, Puluh gitu aja udah jarang. jarang banget gitu. Iya. Hampir nggak ada malah. Satu. Terus saya mikir juga, ini nih analisis sendiri ya. Saya pikir-pikir kita zaman dulu bikin satu album, wah bisa sampai 10 lagu, 12 lagu, 14 lagu. Iya banyak. Kalau dipikir-pikir kadang wasting paling banget. yang pakai cuma berapa? yang ditonjolin ya, istilahnya dipromoin atau Dua lagu. kita sering mainin atau apa, nggak lebih dari 6 lagu Oke, Oh, yang sebanyak-banyaknya. Iya. Bisa ya kadang cuma 2 lagu, 3 Yes, lagu yes. atau 6 lagu. Yang lainnya terbuang percuma, sayang Iya. gitu loh materinya. Hmm. Jadi ini yang jadi pemikiran saya, ngapain kita bikin 10 lagu banyak. terus yang kita utamain ya, maksudnya Iya. promoin ini apa, Jadi jargonnya. yang lainnya kagak, sayang banget gitu loh. Mendingan kita ya udah, kita Bikin rilis dulu aja ya. mini album EP, tapi kita rilis 5 lagu Ya lima-limanya dibikin video. tapi kita promosiin benar-benar semuanya. Lima-limanya. Kita sering mainin di Memang di secara live di panggung, Mm-mm. dan juga semua 5 lagunya kita usahain ada video musiknya paling kan. Jadi orang tuh visualnya ada. paling nggak diajak untuk ini loh lagunya, ini loh, videonya. Iya, iya, oke. itu tuh alasannya sih. Yes. Berarti take over untuk 2 album ini semuanya rilis digital, tapi tetap ada fisiknya gitu. Kita Ada yang mencoba dua ini ada. mencoba tetap ada fisik. Kita anggap gini sih,
fisik ini hanya sebatas ya ini nih kayak ijazah Iya, ijazah Iya, fisiknya, iya. dan juga kita memberikan wadah bagi penggemar yang masih senang mengkoleksi. Ini jadi barang kolektor sih, Yes, koleksi. Yes, yes. Wow. Orang yang masih suka dengerin melalui CD. Yes, yes, yes. Tapi Ini bakal jadi merchandise yang sangat jadi Iya, barang dan- merchandise. Iya. Padahal Sangat jarang padahal juga. harusnya ini sebenarnya ini harta Iya. karun kalau jangka panjangnya. Iya. apa karun Buat bener. bukti. Nanti buat teman-teman semua nih yang sangat-sangat mencintai Iya. Takeover dan Mas dan Paul Ivan. Kadang orang kan menyepelekan nih CD itu sekarang ini kayak nggak ada harganya gitu. Nggak laku Iya, katanya. bener banget. Padahal kalau kita ini ya telah maksudnya secara kalau kita dengerin audio masih lebih enak Dengerin dengerin CD. via CD, CD. Iya, iya. daripada dari media playernya handphone. Kualitas ya. Iya, Ya, dari Beda. beda. ya penyampaian audio sendiri dari streaming ke apa namanya ke output yang dihubung Beda, juga beda. beda, pasti. Iya, pasti beda banget. Lebih enak CD. Mobil aja kita dengerinnya CD. Iya. Iya. Berasa. Tapi nih kita ngomongin album ini. Di 2021 di tengah pandemi Takeover ngeluarin album. Itu Oh ya. iya itu gimana ya? Bisa di apa yang mau ini? Ya ketika semua orang tuh apa namanya? Aduh gua gimana nih? Ngeluh lah gitu ya. Tapi Takeover keluar album cuy. Gini, kita rilis album pertamanya 2019 tuh ya. Itu sekitar bulan apa ya? November ya. akhir. Mau menjelang Bulan- ya akhir Oktober November ulangi dah. tahun. Kita sempat itu masih ada show di mana gitu ya. Tahun 2020 Februari Maret kita kan langsung Iya, dikena banget ini ya, ya. nah masa pandemi ini si corona datang nih. Om Corona, Ongkor. Jadi Ongkor. Aduh. apa ya itu membuat suasana berubah. Yes. Kita sempat lagi mulainya berpromosi Iya, ya manggung lagi sana giat. manggung Lagi sini, rajin ya. terus sempat bikin video klip pertama ya judulnya Cuma Kamu, single awal itu. Terus habis itu kena corona, itu apa ya membuat semuanya berhenti, Yes. Total berhenti. semua sektor berhenti. Total berhenti. Yes. Tapi gini kita pikir kalau kita ngikutin keadaan Wah gila itu bisa. enggak Gila. nggak ada gunanya, Nggak ada kita gunanya. kayak orang tidur aja nggak ngapa-ngapain kan. Males gitu kan. Justru di tahun 2020 kita pikir gini aja deh, kita geber aja gimana caranya kita bikin video klip semua yang sisa 4 lagu, kan ada 5 lagu nih di album pertama. Iya. Kita sudah rilis di awal tahun 2020 itu yang Cuma Kamu. Gimana caranya kita bikin 4 video klip Sebisanya aja. Iya, selama sebisanya di aja. tahun 2020. Ya kita sudah planning nanti bulan ini kita bikin rilis 2020 kita bisa ada 5 video semua lagu Semua. Yeay. Dan dan bisa Dan terlaksana. bisa. ini Kalau diniatin mah bisa. harus dicontoh, Bray. Ini band harus dicontoh. Ketika semua orang Nggak jadi pemalas Ya, kayaknya. jadi udah diatur strateginya, oh bulan ini nanti kita rilis ini, bulan ini sampai 2020 ini selesai. aku sangat setuju dengan manajemen apa namanya manajemen race ya, manajemen band yang seperti ini karena ya Kak, saya juga anak band sih. Ya Ngaku juga dia. ketika ya kemarin pandemi berapa sih hilang, aduh gimana nih ya, jadi begitu aja. Tapi kadang gue ngobrol sama orang-orang sama teman-teman yang emang lebih senior daripada saya, bisa kok, lo harus bisa. Nah ini contohnya, Bray, ini buat teman-teman gue juga nih ada contohnya. Bener. Ada contohnya, tetap berkarya, tetap bisa. Jadi masa pandemi itu sebenarnya adalah suasana yang dimana kita harus bisa ini ya survive dengan caranya sendiri. Tiap orang kan beda-beda. Iya. Kebutuhannya apa, terus ininya apa, backgroundnya bagaimana. Iya. Ya kan dengan caranya mereka sendiri. Dengan cara, tapi bukan berarti kita berhenti untuk berkarya. Iya, Jangan. iya. Intinya seperti itu. Orang sampai bingung kok lihat kita setiap hari posting. Justru, Lah ini Takeover nih nggak kerja gitu katanya. Kerja terus. justru 2020 kita mengawalin
Mengkorkan. mengawali kita bikin Mempelopori mungkin. Mempelopori. Mempelopori. Betul, cakep. mempelopori. Ulang ya. Ulang. Melopori. Itu pokoknya. Makin PH nih. Gini, kita bikin live streaming yang pertama. Yang pada saat itu orang belum bikin. Tapi maksudnya gini ya, dibikin live streaming, live yang benar-benar live, Yes. disiarin broadcast di channel YouTube atau Facebook, tapi yang ditata dengan bagus gitu loh. Wow. Maksudnya secara Iya. visual dan audio. Visual dan audio. Itu kita awal loh itu yang pertama Yang pertama. Gila. di bulan Mei 2020. Bulan Mei 2020. Sebenarnya itu inspirasinya ada didapat dari yang aku kalau lihat Facebook orang ada yang juga bikin konten yang Yes, nyanyi yes, di yes. rumah live. Oh banyak yang lihat. Iya, yang kolak-kolak Nah gitu. itu jadi inspirasi kita. Kan kita nggak bisa manggung nih. Iya. Coba aja deh Iya. kalau kita bikin live streaming Heeh. tapi dengan ditata yang bagus audio visual. Terus kita coba cari dana di situ. Yes. Ya, kita tidak memungkirin, kita butuh dana juga gitu loh. Kita kan misalnya bukan hanya berkarya tapi juga berkarir di sini Yes. di Iya, musik. Nah, itu responnya itu bagus loh pada saat Oh, iya. itu. Maksudnya kan baru Iya, iya. awal ini Yes, yes. yang di Masih kita anget-anget ya. Seru, Iya. seru. cukup di Ayam. Indonesia aja, Iya. jangan kita lihat luar Iya. gitu. Kita di sini aja. Ya kita bikin itu sempat namanya konser sawer. Konser sawer. Oke. Ya, ya intinya saya yang bikin. Gitu. Klien pertamanya ya take over. Ya kita aja udah. Konser sawer. Aku sudah bikin strateginya gitu loh. Oh tiap bulan paling nggak harus nampilin ini beberapa gitu. Bener. Jadi walaupun Kak bisa di secara offline, online pun tetap jadi. Ya. Kita mau mencoba di situ. Responnya banyak tuh awal. Yes. Oh gila. Konser sawer pertama udah berjalan. Konser sawer kedua di bulan Juni. Udah mikir. Saya coba ini deh ajak Gun GBS Iya. terus share untuk klien yang kedua. Yes. Ya berjalan lagi. Wih, Bagus. Terus ketiga Jerok. ngebum lagi Jerok. ke Jerok. Oh iya. Tambah ngebum. Tambah ngebul lumayan tuh. Keempat ke Geger. Geger. Hmm. Jadi dari Mei, Juni, Juli, Agustus. Cuma 4 kali doang sih bikinnya. Terus kelima saya pingin bukan ke konser sawernya, saya pingin ke masalah pribadi, ke Solo. Saya kan ada material Solo. Saya bikin Solo sendiri, Iya. tapi dengan yang konsep yang sama, Yes. secara visual audio situ. Nah, dari 5 ini periode ini, saya bisa melihat yang terakhir yang saya bikin mulai menurun respon orang. Oh iya. Udah drop. Mungkin karena apa setelah 5 bulan ini kan banyak banget orang bikin live Iya, stream iya, semua. iya. Bosan Iya, ini Udah kenceng. udah bosan. Lama-lama orang jadi malas. Iya. Turun Saya pangsanya. pikir ini kayaknya terakhir. Harus di stop. Saya nggak mau bikin lagi. Iya. saya stop. Akhirnya stop. Cuma 5 kali. Cukup. Dengan alasan gini juga saya mikir gini. Kalau terlalu banyak begini dan saya sendiri terlalu mengekspos di online doang, nanti terjadi kesalahannya nanti gini. Kedepannya orang akan jadi malas. Undang-undang males. Ada aja. Nunggu online aja kapan ditayangin YouTube lagi, kapan. Kayak gitu akhirnya. Semenjak itu saya nggak mau lagi. Ini Lebih baik gini, Iya. kamu mau lihat aku, ya udah, nanti di ambil. panggung beneran aja, off air, ya. ngerti kan? Ngerti. Maksudnya gitu. Kamu mau lihat kita main, ya udah Ya, nanti aja. Makanya semenjak itu kita nggak pernah posting lagi Udah nggak ada. yang istilahnya kita main live streaming online di sini, kita main Sama live sekali di nggak sini. ada ya. Kita stop. Udah nggak ada. Kota. Stop. Paling charity yang terakhir. Tapi ya udah itu juga kan buat charity aja. Iya. Bukan Oh, buat cari- charity-nya. bukan buat cari duit. Itu yang buat almarhum Almarhum Henry. Henry. Iya. Itu dong, Itu sudah doang, habis habis kita itu udah. stop. Selesai. Soalnya Oh. percuma nanti kita kalau terlalu
memberikan Explore. ini ya konsumsi ke situ Iya. ya. Orang akan jadi bosan lama-lama kan. Yes. Jadi Iya. orang nggak Nggak akan ada. panggil lagi jadi Iya. kan. Oh udah Kan ada kalau nih, ada tinggal sini, aja ya, gitu. Cuma Buat tinggal apa? modal kuota lagi udah nggak panggil offering Nggak lagi benar. ya kan. Jadi salah perkiraan kan. Tapi itu strategi ya bisa dibilang itu strategi marketing yang bagus loh. Ya kan? Lumayan lah, lumayan. Jadi setelah nanti orang-orang udah tahu dia lihat dari online gitu kan, oh, jadi makin penasaran nih kapan nih take over yang online nih, offline-nya gitu ya kan. Nah, sekarang itu tadi 2020, 2021 dan 2022 nih. Apa yang take over sajikan untuk industri? Gini, kita balik ke 2021-nya dulu ya. Ya. Ini kan tadi yang 2020 nih. 2021 kita awal-awal masih ini ya, masih belum longgar masalah Iya, iya. PPKM gitu. 2021 kita malah bikin materi yang dua mempersiapkan. Sebenarnya dari 2020 sorry. Ada 2020 ya. Kita bikin materinya 2020. 2021 kita lebih ke masalah ini apa? Merampungkan Iya, Hmm. recordingnya. untuk rilis yang album kedua. Tahun kedua. Jadi Ini kan rilisnya 2021 Iya. di pertengahan. Kita bukan pertemuan ya. Akhir. Bukan. Sekitar Akhir apa? Juli. Pertengahan. Pertengahan tahun 2021. Jadi dari awal 2021 ini kan kita juga nggak bisa manggung, nggak bisa ngapa-ngapain. Bisa. Kita akhirnya ini nyelesain album, album aja, album kedua dengan Hari strategi di juga. studio. Paling enggak ini kita siapin videonya juga gitu. Kita harus bikin ini Mengulang yang satu lagi. seperti yang ini. Jadi ini di album yang kedua ini semua 5 lagu tetap juga ada Ada. videonya. Ada. Udah dirilis semua. Tinggal dua Kita lagi. Tinggal 2 lagi. Tinggal dua lagi. kita sudah merilis Nulis 3. Ini besok empat. Oh yang empat. Nah, ayo. Udah tua maklum. 3, 4. Jadi dari 5 lagu kita sudah bikin. Oh, baru kemarin 4, soalnya gue lupa gugus. dan kita sudah merilis yang keempat ini barusan aja. Barusan aja. Oh Iya, barusan. gue udah lupa. Wah, Harusnya- baru liris cuy. Harusnya kita kejar tuh 2021 akhir tuh kita Udah sudah selesai. targetnya ya. Per bulan itu kita rilis satu video. Satu-satu. Cuman kemarin pas akhir 2021 kita sempat tertunda karena kita punya project. Oke. Ah, Nah, ini nih. Udah Kalian- pada ini. kalian kabel. Jadi gini, kita setelah rilis album kedua, ini volume kedua sih. Vito itu maksudnya Iya, volume volume 2 lanjutan dari yang album pertama. Masih ada benang merahnya gitu. Nah, ini bedanya konsepnya dari yang album pertama, album kedua ini kita flashback pingin merasakan rekaman kayak zaman dulu. Istilahnya gini, kita ke studio, kita workshop dulu nih. Iya. Terus kita Jamming-jamming bikin dulu. musik dasarnya tuh yang benar-benar laten nih. Kita main tuh. Ah, Jadi Latihan. semuanya dilakukan di dalam studio dan by kitanya sendiri gitu loh. Tidak terlalu banyak computerized. Karena sekarang kan semua Iya, serba komputer kan gampang. Nah, cuma kita pingin flashback kayak zaman dulu. Aku pengen kayak zaman dulu kita rekaman masih nyari sound, nyari mic-nya, Iya. angle-nya yang enak, dengerin lagi. Drum juga gitu. Iya. Semua Potongannya serba di mana? live manual. Yes. Bedanya di situ. Wow. Jadi berasa ya guys ya. Iya. Album Berarti kedua berasa. beda dong soundnya kan? beda. Beda, Pasti pasti beda. Pasti beda. Dan Pasti beda. ininya apa? Rasanya juga. Feel. Rasanya, Rasanya beda. feel-nya, energinya. Mm-mm. Walaupun itu masih ada benang merahnya, cuman Yes. ya karena beda proses, Yes. jadi beda gitu memang. Oke. Strawberry. Ini strawberry, ini coklat ke abu-abu buluk lah. Nah, selain jadi 2001 nih selain kita merilis dan akan membuat videonya dengan strategi per bulan ini akan rilis gini. Nah, kita pas lihat ada sikon kelonggaran PPKM waktu bulan Ya, Agustus waktu itu. Ya, Agustus September 2021. mau akhir Kita ya. langsung bikin Tur. konser tour, Nah, Kita tur tuh. mengawalin. Coba lo. Belum ada loh ini yang lainnya mau touring. Mampu Kita langsung. popularkan. Apa sih ah? Susah amat. Mempromokan Mempromokan. mempromopirkan ya. Koronokan.
Jadi 2021 tur. Kita tur. Ini seru. jadi gini, kita karena PPKM sudah diturunin menjadi level kedua, langsung ayo kita coba ini. Kalau gimana kalau kita bikin tour aja, kita tour mandiri aja, kita nggak jagain harus nunggu cari sponsorship. Orang-orang kan maunya kan begitu, dibiayain oleh sponsor. Enggak usah. Jadi konsepnya ya kita dealing sendiri sama pihak venue, sama pihak IO yang kerjasama yang bantu bikin konser, terus jual tiket di sana gitu. Tour mandiri, kita coba ini trial dan errornya juga gitu. Kita coba sistem kayak begini, bagaimana sikonnya gitu loh, daripada kita nggak ngapa-ngapain kan. Nah, terus yang bisa area yang bisa menerima ini bisa ada Acara. itu ternyata di Jawa Timur yang masih bisa. Jawa Timur banyak PPKM yang masih sudah level 1. Sudah level 1 waktu itu. Kita kemarin juga ngumpulin sampai ada 10 titik nih. Wah, kita seneng ini. Asik ini sudah hitung ini. Kita kan harus ngitung ini. Budget pengeluaran berapa kosnya, pendapatannya berapa. Walaupun ini hanya ilustrasi doang. Ya udah, kita cari partner IO-nya siapa, ada di Jawa Timur. Terus mereka suruh hubungin venue-nya. Saya minta venue-venue yang misalnya ini kelas kafe aja, kita nggak usah outdoor apa yang gede, hall, gedung gitu, cukup kecil aja. Karena ya kita lihat sama sikon, kafe yang misalnya lumayan ini banyak orang datang, terus izin kafe kan masih lebih gampang. Ya udah, cari udah dapat 10 ini. Nah, menjelang seminggu kurang ke hari H, mulai nih trouble muncul nih. Hidup itu kalau nggak ada masalah nggak asik bro. Dia telepon dari IO-nya ngomong, waduh ini ada 3 kota yang nggak bisa ini, masih izinnya ternyata dipersulit, susah. Ya udah lewat jadi 7. Ya yang ada aja deh. Kita masih ngatur yang ini nggak bisa, ganti tanggalnya ke sini, kotak atik. Atau ada venue-nya yang waduh nggak boleh ini gini. Ya udah, kita jalan apa adanya. Kita sudah ngitung, sudah sewa minibus sendiri untuk transportasinya ke sana. Kan kita mesti ngitung. Kita tiap hari loh mainnya tiap hari. Kalau misalnya jadi 10, kita mainnya 10 tiap hari. Tapi akhirnya jadi 7. Oke, kita sudah mendekati hari ya, 3 hari 2 hari ya. Ada lagi. Ada lagi. Ya ini masalah judul-judulnya hanya di masalah perizinan. Atau ada gini, misalnya kota A nggak dapat izin dari kepolisiannya, takut. Atau ada yang di kota B mintanya acara ini jangan ditiketin, dibikin gratis aja. Loh, nah, kita nyari duitnya ini orang ini nggak mikir. Ini orang pemerintahan, maksudnya Pemda sana ya, Pemkot sana pokoknya. Dengan alasan, loh biasanya acara sini gratisan mas, enggak. Saya sempat telepon sendiri, saya ngobrol sendiri. Ini gratisan, nggak pernah di tiket. Lah, kamu nggak mikir? Saya ngomong, kita ini loh bikinin tanpa sponsor. Saya biaya sendiri ngeluar untuk transportasi. Terus belum nanti kalau venue ada penambahan untuk cost produksi, itu apa nggak bayar? Terus lo kitanya sendiri, misalnya honor untuk ke VIP, emangnya nggak ada? Kalau kita nggak jual tiket, terus siapa yang membiayain? Hah? Oh gitu doang. Oh gitu. Oh iya gitu. Ya gini lah. Gimana Ya terus? coba jelaskan. Kita ini loh, coba kamu hitung aja lah, hitung sendiri goblok-goblokannya. Misalnya jual tiket cuma 50.000, kamu batasin orang cuma bisa masuk misalnya 200 orang.
50 kali 200 berapa? 1 juta. Hmm. Nah ini apa kan dia kalau nggak dipotong untuk biaya hotel, transport, Iya, nggak mikir dia. itu kalau 200 orang. Kalau kena lagi dipotong 100. misalnya jadi Misalkan yang 100 datang. orang karena nggak boleh Nggak masuk boleh ke rame. Oke. 5 juta. Ayo lo. Mati Itu loh. lo. Iya. itu loh bedanya. Iya. Terus Terus. kebanyakan ini yang saya lihat di lapangan, bedanya kita ini di negara Indonesia, semua acara musik ya, kita nggak ngomong acara lain, kita ngomong acara musik aja. Kenapa izinnya bisa keluar kalau dikeluarin dari polisi? Jadi istilahnya dia yang berwenang banget Yes. mengeluarkan izin itu dari kepolisian. Nah kalau saya telah sebenarnya tugas polisi, kepolisian atau apa, polisi itu kan Harusnya sebenarnya mengamankan. mengayomi masyarakat, bukan jadi sebuah institusi yang mengeluarkan ya dan tidaknya sebuah acara. Pertunjukan. Coba Tapi nggak ngerti juga. coba mana tolong jelaskan ya. Sampai Tolong Memang- jelaskan di kolom. memang peraturannya ada, polisi Iya, iya. berhak mengeluarkan Izin. izin untuk keramaian dan lain-lain itu ya, itu di tangan polisi. Tapi something ini adalah sesuatu yang sebenarnya nggak matching sih. Iya, ya. Gini. Dulu. Coba kamu bisa menjelaskan? Hah? Bisa sih sedikit, teman jangan di kamera. Jadi kamu nggak berani dong. Bikin keramaian, dia yang mengamankan kan gitu. Iya, iya. Harusnya kan Jadi gini, Tugasnya, gitu. kalau pada prinsipnya sih kalau polisi itu kan dia bagian dari aparatur negara ya kan. Ya, oke. Aparat negara itu kan kayak criminal justice system kan, namanya ada integrated criminal justice system, ada mulai polisi, TNI, hakim, jaksa dan sampai advokat kan. Ya. Sampai advokat. Ya memang tugas mereka di sana itu untuk mengamankan negara-negara. Negara-negara. Keadaan. Maksudnya keadaan Keadaan. negara, maksudnya keadaan negara supaya menjadi tertib. Nah, terkait dengan izin suatu event atau suatu gigs atau izin acara dan sebagainya berhubungan dengan sebuah acara itu, kenapa sih harus balik lagi ke kepolisian? Ya karena dari pihak kepolisian itu adalah mereka yang menjaga ketertiban. Jadi secara tidak langsung ya mereka yang kita harus berkonsiliasi yang membantu untuk menjaga ketertiban ini. Jadi nanti si eventnya sendiri, si polisinya ini harus bantu juga menjaga ketertibannya. Ya, ketertibannya ini dan eventnya ini nggak bisa saling bertentangan sama undang-undang dan peraturan yang saat itu Ya, berlaku. ya ngerti sampai situ sih. Tahu secara ininya ya. Ini teorinya begitu. Teorinya begitu. Prakteknya Tapi teneng. akhirnya ini jadi lahan Ya, lahan yang tanda tanya nih. Tuh. Sekarang gini, kita compare dengan di luar. Hmm. Orang sana bikin acara yang berhak mengeluarkan izin itu adalah Pemkot setempat. Iya. Ya semua ya Pemkot, dia memimpin kota kan. Hmm. Jadi misalnya perizinan apa, ya harus melalui itu pengurusan. Polisi adalah kita memberikan pemberitahuan bahwa nanti ada acara sini. Jadi mereka kan tahu kan, oh di sini kalau misalnya ada apa-apa dia bisa langsung kalau terjadi. Jadi polisi kan mengamankan keadaan, memang ketertiban. Ya benar, memang kamu secara teorinya begitu. Harusnya bukan sebuah institusi yang tantangan mereka itu. Iya. Ini yang menjadi titik tonggaknya bahwa ini bisa berjalan dan tidak. Yes. Wanitiro. Akhirnya jadi apa? Jadi ladang wanitiro akhirnya. Saya tahu, saya sangat mengerti arahnya. Ya. Saya sangat mengerti arahnya, cuman bahasanya mungkin agak Ya kita warga negara yang baik ya. Nah, cuman kadang-kadang ya Indonesia kan kita ada di luar juga kan ada yang menganut common law, kalau kita kan civil law. Nah, itu ada beberapa perbedaan-perbedaan susunan undang-undang dan asas-asas. Jadi di sini dan di luar ada beberapa perbedaan asas-asas juga. Nah, memang
kalau di ke tingkat kepolisian itu kan ada namanya, dia ada Polda Metro, Polres sama dan sebagainya, tergantung wilayah mana cakup dia si polisi ini, wilayah hukumnya yang dia masain. Ya saat ini kenapa dia ke polisi ya karena peraturannya si polisi bertanggung jawab untuk si wilayahnya. Tapi walaupun saya juga sangat setuju gitu. Kalau gitu kita ngajuin gugatan aja ke MK. Ayo. Enggak, jadi gini. Enggak, ini Mungkin emang peraturannya ini ya kita gitu. sharing Iya, ini. sharing. Ini sharing untuk wawasan aja sih sebenarnya. Makanya saya bandingkan dengan negara lain, maksudnya gitu. Karena aku tahu gitu loh, misalnya orang luar ini atau PKI lah yang Iya. bikin acara di sana di luar ya. Mereka nggak rumit, nggak kayak kita di sini. Iya. Ya mereka sebenarnya cuman ke Pemkot, ini ada minta perizinan gini untuk setujuin apa tidaknya. Iya. Nggak ada namanya itu istilahnya harus bayar ini. Nggak ada. Ya memang secara teorinya nggak ada. Nggak ada. Kalau ngomongin secara Gini, formulanya nggak ada. justru harusnya nih ya, kalau di sini tiap Pemkot daerah nih, misalnya ada acara, harusnya memang harus sebuah acara musik atau apa itu harusnya berbayar. Nggak bisa gratisan tuh semua. Setuju. Itu nggak nyambung bisnisnya, harusnya berbayar. Nah dari tiketing itu kan harus ada pajak. Iya. Itu kan pajak itu yang dipotong tuh digunakan masuk ke untuk Pemkot. ke Pemkot. Itu kan Lebih fair, bagus. lebih fair. Iya kan? Ya, Harusnya iya. kan? Iya harus. Harusnya begitu. Kita terus ke polisi ya, kita pemberitahuan ini kita ada Ada acara. acara doang. Kita minta izin juga ngomong. Kalau tahu kita perlu jasa polisi untuk pengamanan lalu lintas atau setempat, ya itu bisa. Tapi kan tidak harus kita bikin acara. Pokoknya polisi itu harus ada suratnya ini. Kalau nggak ada tangan tidak bisa. Dan itu harus bukan hanya setempat di polsek atau apanya. Semua itu polsek, Polres. Udah. Banyak. Jadi kuenya harus baginya banyak nih. Iya. Ngerti kan? Kepancing Saya ulang sangat tahun, Bos. mengerti. Ngerti kan? Sangat mengerti itu emang. Ya baik lagi kalau aku ngomongin secara teoritisnya memang nggak ada seperti itu ya. Karena kenapa sih mereka berseragam ini yang mengamankan ya, karena artinya tugas mereka menjaga ketertiban. Walaupun kita sendiri sebagai warga negara berdasarkan Undang-Undang 1945 itu harus menjaga ketertiban dunia. Ketertiban Indonesia juga membantu, bahkan di 108 KUHP aja kan kita ketika ada orang yang berbuat tindak pidana kita harus melaporkan kepada mereka kan. Itu kan jelas ini. Cuman baik lagi terkadang ya sih. Terkadang. Bahasa apa tuh terkadang? Sering kayaknya. Sering. Ya praktiknya Tersolimin. gitu. Tapi kalau acara-acara besar gitu, artis luar, mereka butuh pengamanan yang ekstra mungkin bagi personil. Itu masuk nggak? Iya, Kita harus balik lagi izin. bayar juga untuk personilnya bagaimana? Sebenarnya ini kalau ngomong gitu. Ini ngomongin album, udah. Enggak apa ini Stop. ada melenceng dikit. Tapi ini sebenarnya berhubungan. Iya. Berhubungan dengan industri musik itu sendiri. Setuju. Bukan industri musik, industri showbiz, hiburan musik. Ya industri entertainment gak cuma di situ sih, ya kayak izin syuting juga. Oh iya, Iya. syuting juga. Iya, sama aja. Sama. Suatu keramaian. Jadi Iya, pokoknya nah, keramaian. back to laptop ya. Jadi maksudnya itu alasannya kenapa kemarin kita tour kota itu bisa cancel Gara-gara karena itu. beginian ini. Karena gitu. Ya sebenarnya Saya terpaksa harus ngomong ini supaya orang ngerti gitu. Kita Betapa susahnya Bikin musisi untuk mencari sebuah sebuah keringat. izin ya, ngurus izin keramaian. Ada nih contoh kasus nih. Kalau mereka ya acara musik biasa, band lokal, izinnya sekian, murah lah pokoknya gitu loh. Tapi berhubung ini pakai ada band, wah dianggap artis nasional, band dari Jakarta, nah, harus beda harganya sekian. iya. Memang Ngerti secara, kan? ya saya nggak mengerti. Semua sih Itu yang memberatkan gitu loh. Iya. Akhirnya kita sampai belak-belakan. Kalau kita harus membayar
begitu. Kita sendiri nih, Dapat dari mana? Siapa yang mau bayar? maksudnya kita ini cari duit dan kita juga harus bayar kos begini-begini, kos produksi. Yes. Nah kalau harus bayar begituan juga, Ya Yes, terus Ngapain? Iya. terus ngapain aku bikin tour atau apa, bikin menghibur masyarakat atau apa? Terus mendingan gobok manis aja di rumah. Emang terkadang di sini ya, di negara kita nih terkadang lagi bahasa gue. sering. Sering Kadang-kadang emang. udah keseringan. Saya bingung juga sih ya, bagaimana bentuk supportnya pemerintah terhadap kita selain baru undang-undang Iya itu. nomor 28 kalau nggak salah tahun 2014 Kamu itu. hafal ya? Dia calon law firm kayaknya dia nih. KMK ya. Kenapa? KMK jadi. Kalau KMK itu sebenarnya bukan gugatan dari misalnya ngomong, itu permohonan mungkin terkait dengan apa namanya struktur atau ada peraturan-peraturan yang kirang kita kayaknya nggak gini deh, karena ini kita bisa uji materialnya di Mahkamah Konstitusi itu. Nah, balik lagi ke laptop ya. Terkait dengan peraturan-peraturan yang ada, terkadang nggak semuanya bisa seluas dan membantu kita juga sebagai musisi karena Betul. banyak batasan-batasan juga. Tapi ya mungkin pemerintah seharus lebih melek lagi ngelihat nih, kita tuh bukan cuma dari royalti juga kan. Kalau dari royalti kan ada undang-undang hak cipta terbaru dan peraturan pemerintah Iya. terbarunya kan yang 2021 kemarin baru Diterbitkan. Nah, dan dari situ emang pemerintah udah mulai care nih. Oh iya nih terkait dengan royalti dengan hak cipta kita gimana-gimananya nih pembagiannya gimana bisa diatur di undang-undang hak cipta dan di peraturan pemerintah kayak royalti. Tapi baik lagi nih terkait dengan showbiznya. Showbiz kita nih, kita kan nggak cuman ngandelin royalti doang gitu Berapa loh. sih Iya, istilahnya? royalti ya. Diterima juga nggak tiap hari. Iya, cuma kan royalti kan kita 6 juga bulan sekali. butuh sesuatu hal yang untuk mengebulkan dapur kita gitu. Nah, salah satunya apa? Ya showbiz. Ketika kita gini, kita nih kita bicaralah, taruhlah kita di sini sebagai pelaku seni ya. Pelaku seni, seniman dan artis, pelaku seni dan sebagainya. Nggak cuma kita yang kerja nih, di belakang kita tuh ada kru, Banyak, iya. Nah, itu kameramen, dia. ada ini. Nah kalau oke, kita sebagai si artisnya kita punya hak cipta dengan royalti, but mereka makannya gitu. Betul. Kalau yang modelannya kayak gini terus gini, kita semua ya Hancur. susah, bakalan Showbiz hancur. Showbiz akan hancur, nggak akan Dan lagi kita- industri musik atau entertain atau sebagainya. Itu terkait dengan industri-industri yang menghubungkan sama keramaian. Dan ujung-ujung nanti penjarahan akhirnya takutnya Ya. kayak dulu lagi. Gitu. Karena orang lapar, Makanya tolonglah untuk nggak bisa. melekan sedikit. Nah, kemarin juga kita yang di pabrik kan. Oh ya di pabrik. Kita lagi diusahakan untuk standar kayak pemain kafe untuk reguleran tuh ada standar. Terus ada gaji Iya, untuk iya. musisi. UMR lah, untuk UMR. UMR kan untuk Kemarin itu. pekerja seni. Nah nggak tahu diain apa enggak kan? reguleran. Ya mudah-mudahan permohonannya cepat diterima. Saya juga Amin. sangat setuju. Proses. Jadi nggak apa-apa mau lockdown selamanya juga emang kalau Iya. dikasih gaji mah kita nggak apa-apa deh. Iya. Emang terkadang ini pemerintah ya. Pemerintah tuh belum mencakup, belum melihat sampai sedetil itu loh ya di Betul. dunia entertainment. Seharusnya sih ya jangan yang lain-lain gitu. Yang lain-lain mungkin ya kayak misalnya karyawan yang lain, oh udah jelas, oh ini pakomnya begini ya, pakomnya begini, bahkan ada undang-undang ketenaga kerjaan, ada peraturan Iya. pemerintahnya, bahkan sekarang ada omnibus law ya kan yang Betul. terbarunya. Tapi kita nih sebagai pelaku industri kreatif itu luas loh. Nggak cuma kita sebagai Nggak cuma kita, seniman iya. dan Nggak musisi, cuma ada aktor, ada aktris, terus kru itu sebagian pelaku Iyalah. industri kreatif Iya. juga. Itu salah satu Engineering itu sekolahnya kan Keluarga. juga Wah, satu orang ada ada. sekolah satu ini. Nah, cuman kalau ketika kita nggak bisa mencari nafkah dengan Nah, kita mau mencari nafkah nih, bukan mau nyolong, kan? Mau cari nafkah, tapi untuk kita mencari nafkah itu untuk ladang kita jalan ke sana ke ladangnya aja nggak ada jalannya, Nggak ada bahkan jalannya. jalannya dipersulit. Betul. Itu kan karena susah ya, mohon lah. Masa semuanya suruh jualan ayam geprek? Iya. Ya nggak bisa lah. speak up-nya dari milenial ini bagus ini nih. milenial. Cakep ini, keren. betul. Kita kan yang sebagian menjelang usur nih. Tapi benar Ini yang loh. milenial nih, coba dengarkan. Ya karena temanku juga sampai ya beberapa kan, aku kan tribut juga, terus teman-teman juga yang Kalau yang tribut-tribut aman main.
aman. Kita nggak bisa main, kagak bisa yang sio-sio gitu tuh susah Ya istilahnya. nggak juga sih, tapi terkadang yang dulu ya kemarin juga tuh musisi teman-teman gue yang orang kafe juga sampai temen gue akhirnya jualan baju gitu sampai nggak bisa gitu manggungnya gitu loh. Tapi Ya. sebagian masih ada sih ya, yang masih bisa main lah ya, sebagian masih ada. Sebagian. Tapi nggak tahu juga sih. Terus yang wedding masih main, temen gue masih main tuh. Iya temen gue yang wedding Masih wedding, masih bisa. Cuman kan Kita ini yang sama sekali nggak bisa ini, yang sio-sio konser gitu nggak bisa. Kan beda tuh apa namanya seniman sama pelaku seni. Pelaku seni kan ya pekerja seni ya pekerja seni. SK. Ah lu yang ke situ-situ aja Kus. Cuman ya kita kayak pelaku seninya nih kan ya kayak musisinya ya ketika kita mau show, oke kita kan emang kalau kita harus nggak bisa pungkilin nih kita main tuh ya kita mengandalkan crowd gitu. Iya. Uang kita tuh dari crowd, Dari ketika situ. crowd itu dilarang ya kita gimana? Enggak, jadi kalau saya lihat itu gini, sistemnya ini lah belum dibenerin. Belum bener. Sistem di dunia showbiznya dari masalah Izin lagi. apa ya? Izin mah udah dari tadi. Istilahnya kayak di tiketing apa. Birokrasinya lah. Birokrasi Iya, dan birokrasi. kadang-kadang mindset si penyelenggara juga sih menurutku. Jadi kita bisa lihat compare studi banding aja lah keluar. Maksudnya gini, sebuah acara itu nggak mungkin dibikin semuanya itu harus gratis semua. Yes. Nggak ada. Gratis itu kalau acara charity. Kalau di sana semua walaupun di klub kecil ya, kafe klub mau sampai stadion gede, semua itu bayar tiketing. Yes. Karena itu ya itu kita Apresiasi. budaya Itu, mengapresiasi, menghargai. Semua itu Kecapean harus orang bayar, kan sama aja kayak film. sama. Kita mau melihat film, Bayar. Tiket. 60.000 aja bayar. gitu loh. Kita harus beli. Walaupun online streaming di TV, semua tetap bayar. Bayar. Gitu. Mungkin nanti ada film yang live kali kan. Jadi itu harusnya dibawa ke industri musik juga gitu, yang di sini. Jadi ini kita nih sudah bertahun-tahun terbiasa bahwa acara itu harus gratis karena ada sponsorship. Nah, ini pihak sponsor ini yang merajalela yang sesukanya sendiri karena dia yang bayar. Saya mau pakai artis siapa aja terserah saya. Konsepnya mau bagaimana, mau brandingnya terserah saya. Saya yang keluar duit kok. Ini something ada miss yang di sini nih. Ini kita ini harus melek ini. Setuju banget nih. Setuju. Jadi PR-nya adalah masalah budaya apresiasi dengan membeli tiket. Dan kedua adalah sistem masalah perizinan. Ini kalau ini dibenerin, ya semoga industri musik, hiburan musik ya, kedepannya ini akan jadi lebih baik. Amin. Semoga pemerintah sangat melek nih ya. Saya tahu dengan adanya nanti ada adendum lagi kan terkait dengan izin perindustrian showbiz ini, izin-izinnya bagaimana cara birokrasinya dan diaturlah sedemikian supaya kitanya Adil semuanya. Adil gitu. Buat adil. Nggak minta banyak ya kita mah adil, yang penting adil. Ya di Pancasila aja kan ada yang sila kelima keadilan sosial untuk iya. Indonesia. Ini harus gimana Terus dulu. juga di Indonesia juga ada yang namanya equality before the law. Semuanya adil, harus adil semuanya sama. Cuman makanya jangan timpang gitu loh. Jangan kenapa sih harus memilih dulu. Ini ada artis atau musisi mana nih akan main di sini ya? Berapa kalau mau jadi? Kita bikin acara selalu ditanya gitu, ada artisnya ya? Loh. Jadi mainnya harus gak ada artis atau itu gimana sih? Kebiasaan ya. Bingung dia. Kebiasaan orang melihat yang di luar ya, memberi izin atau apa. Mereka melihat, oh ada event di sini, artis ini main. Pikiran utama dari kepalanya mereka adalah money. Wah ini ada duit. Money. Gimana caranya? Ya kan kita lagi susah payah ya. Iya. Nah, Merangkak itu lagi sudah capek. susah ini kalau orang Astaga. dengan cara berpikirnya begitu itu susah. Padahal semua tuh bisa diatur kalau punya sistem. Dapat ke laptop. Jadi ya itu dari 2021 yang kita sempat bikin Rocktober
Rock ya. Oktober Tour ya. Betul. Di bulan Oktober kita ini. Hmm. Ya sudah sampai di situ aja. Jadi pelajaran. Kita cuman bagusnya akhirnya jadi belajar kita ya. cuma bisa Di keadaan yang Jadi akhirnya sesungguhnya. 7 titik. kita cuma bisa ada Lima. 5 Akhirnya titik. 2 di cancel lagi pada hari H. Hari H. Ada, Kalau sempat hari ada, H sih hari H. kacau sih emang. Itu mah gila itu. Pokoknya selama bulan Itu Oktober itu sadis akhirnya kita hanya bisa melakukan 5. show 5 kali. Ya itu trial error walaupun penonton dikit. It's no problem Enggak gitu apa-apa, loh. tapi apresiasinya kan ada. Ya kita menghargai orang yang datang Datang. dan mau bayar tiketnya. Enggak apa-apa. Yang nggak datang karena mereka tahu oh ini berbayar tiket. Ya sudah, Enggak apa-apa. itu haknya mereka. Ya dari situ kita tahu bahwa ini loh, kebiasaan orang di sini sudah bertahun-tahun. Kalau dia pertamanya nih kita promote di sosmed semua, wah merapat, pengen datang. Tiba-tiba dibayar, Tapi bayar. karena mereka tahu Enggak ada berbayar, yang kadang nongol. Kalau berkurang. ya. Iya, Fungsinya langsung Itu. enggak ada yang ini. Nggak apa-apa Respon. itu Kita jadi menunjukkan bahwa Ah, apresiasi orang di sini masih Iya. begitu. ngerti. Nol. Seharusnya nih ya, seharusnya aku tambahin sedikit. Seharusnya buat masyarakat juga nih, itu entertain itu adalah sebuah kebutuhan yang kalian harus beli juga. Emang kalian nggak capek nih? Dari misalnya contoh ya, kita bikin show itu Sabtu Minggu contohnya ya kan. Dari Senin sampai Jumat kalian kerja nih terus ngumpulin semua dana. Terus kebutuhan kalian untuk merelaksasi atau merefresh lagi otak kalian kan ada di entertain. Kalian dengan kalian ke bioskop itu bagian dari entertain. Kalian datang nongkrong di kafe dengerin live musik itu bagian dari entertain. Nah sama aja kayak kita nih. Kita nih bagian dari kebutuhan kalian juga loh sebenarnya, yang emang kalian harus keluarkan untuk ya itu kebutuhan lu gitu. Bener. Kalau lu nggak kayak gitu ya pasti lama-lama. Gua setuju itu, setuju. Kemana mau Tapi bener kan? Doang Bener kayak gitu. Jadi mindsetnya tuh jangan gue mau nonton tapi Gratis. gratis. Ya makan nggak dijualin gratis bos. Bahkan lu toilet umum ada nggak yang gratis Nggak sekarang? ada sekarang, nggak ada. Toilet umum itu bagian dari kebutuhan lu. Kan? Kebutuhan lu sama. Ya kita juga bagian dari kebutuhan. Waduh, kita bukan toilet ya. Iya, toilet. Jadi kita Analoginya cuman analogi Ada. aja. kita pengen dari obrolan ini bisa apa ya nyampe Iya. ke orang yang dengerin bahwa ayo mindsetnya kita berubah. Menghargai. Penghargaannya aja. Iya. Kita harus bisa Belajar. lebih mengapresiasi apa itu sebuah showbiz industri di musik gitu. Yes. Susah orang kita tuh. Jadi- Dibikin iya. undang-undang apa Gus? Benar. Tidak boleh mengcover aja. Buset, ramenya minta ampun. Kemarin gue ngebahas lagi di status gue juga. Iya. Maksudnya terserah, Jadi ada bebas aja. lagi benar ada film baru nanti berapa tiketnya? Iya. 30. Iya. Band ini main di sini nih. Iya. Nonton deh kita. Iya. Ini kan sama. Sama, Sama. nggak ada bedanya, cuman bedanya ya satu di bioskop, satu ya di Iya. venue kafe. Gitu. Tapi banyak kan gini kalau udah bikin acara terus berbayar nih. Si Windy yang main. Telepon nih. Win, gue masukin dong. Itu kebiasaan orang kita tuh. Banyak Orang asem itu. Saya juga gitu. Lu sama aja ternyata kata gue. Ya, Buset, masukin gue ya. Sana Duh, gue nih. gimana sih? Slot lu masih ada nggak? Masuk dong bang. Gue bawa tempat juga ya. Tapi yang paling kesal kemarin pas tour ya. Ada satu kota yang ada artis lain bisa main tapi kita nggak bisa Nggak bisa, main karena iya. izin. Nah itu yang sebenarnya ya. Nah, padahal hari itu kita Aduh. main. Katanya tuh artis Adilnya lagi main. gimana? Tuh. Ya, Dan dia pakai rigging-rigging itu- gede, bro. itu Dia rigging-rigging kembali gede, ke bro. masalah Wani Piro. Nah itu akhirnya. Jadi kitanya tahu ya. Kitanya tahu. Jadi Iya, ya, balik susah. lagi ke sistem emang sih. Jadi sistemnya berantakan. Kamu mau dapat surat bertanda tangan Wani Piro. Tapi yang kita ngomongin tuh real loh beneran. Cuman Iya. ada kita pelintir-pelintir aja bang. Bukan maksudnya mau ngejat, bukan Enggak, menghakimi. Enggak, kita cuma ngobrol karena kita Ada di situasi seperti yang sudah kita jalanin kemarin. Jadi- Sedih iya, Ini orang nggak cur- dapat duit pulang. Curcolan musisi ini nih. Iya. Bener bener. Dari jalur praktis beda. Enggak, ini semoga obrolan ini bisa bermanfaat ini Iya. buat kalian semua. Yes. Untuk lebih melek aja, tapi juga bisa terdengar sama yang bersangkutan. Coba Ada dua arah. Siapa yang nyangkut? sekarang kalau dipikir coba lo, nih bikin ini berapa? Iya. CD. Itu paling minim harus 1.000 Yes. 1.000 piece.
hitung deh. Gitu kalau kalian mau tidak menghargai musisi dengan cara gratisan gitu, kayaknya lu mending mikir deh. Nggak kasihan gitu, ini nyetak gini. Buset. Jadi Belum gua beli BH. Kopinya belum, es tehnya juga belum. Ini perlu loh. Bikin tuh kalau nggak ada kopi sama es tehnya, moodnya beda. Bener. Tapi ya itu maksudnya bilang, kita harus benar-benar memiliki rasa yang untuk mengapresiasi apa yang kita suka gitu. Kayak lu sama pacar lu, misalnya lu suka sama tuh orang, cuman lu nggak bisa apresiasi dia, ya gimana, dia suruh makan bayar sendiri gitu. Enggak kan? Langsung cari yang lain. Tinggalin dia, sama aja kayak Kok kita disuruh nih. bayar sendiri mah cari yang lain. Mau ngapain? Pacarannya cuma obat mah doang apa. Mah gitu ya. Nah, mungkin lama-kelamaan nih ketika nanti industri di negeri tercinta ini asik. Kalau makin banyak orang yang tidak bisa mengapresiasi, ya kita akan tinggal nih. Makin nggak ada, makin hilang lama-lama industri showbiz ini. Atau mungkin kita beralih ke negara lain yang bisa terima Betul, yang kita. juga menghargai. Masa mau begitu? Enggak kan? Benar itu benar. Jadi taruhannya nanti setelah 2022 ini gimana nanti kita lihat. Iya. After pandemic sih. Tapi nggak tahu juga kok. Semakin suram atau semakin bisa ada Langsung- perbaikan ini. Langsung sedih gitu mukanya kapan. Ya itulah. Jadi ya 2021 akhir kita yang bisa lakukan ya cuma itu. Hanya itu. Sudah stop habis itu Habis itu nggak bisa berhenti lagi. Kita Nggak bisa coba kontak teman yang di Jawa Tengah, Belum banyak berani. ngomong venue-nya. Waduh, sini masih susah, takut saya. Iya. Jadi owner-ownernya pun takut. Aduh, Jadi, nggak bisa nggak ini. bisa. Sini bisa. Iya, makanya kita Susah akhirnya. bingung ya untuk di entertain dengan kondisi kayak gitu, benar sih bingung. Cuman ya harusnya pemerintah bisa dibantu lah, pemerintah melek gitu kan. Mungkin mereka kadang-kadang ada yang beberapa awal-awal pandemi itu mereka melihat dari sisi mitra-mitra yang naik motor gitu kan, mitra-mitra motor, ini apa, transportasi motor. Transportasi motor kan ya dilihat nih ada sumbangan apa segala macam. Terus ketika musisi ada beberapa tuh dekat kantor saya. Dekat kantor saya lagi pada apa namanya demo. Musisi demo gini-gini. Ya lu kita juga bekerja tuh berdasarkan ketika crowd itu dilarang, kita makannya dari mana? Maksudnya gitu. Yuk lu bantulah dengan apa, melalui peraturan pemerintah atau kebijakan yang untuk bagus untuk kita. Kita kan nggak cuma bisa oke lah, alhamdulillah kita punya undang-undang hak cipta, undang-undang nomor 28 tahun 2014 sama peraturan pemerintah terkait dengan royalti dan sebagainya. Tapi nggak semuanya orang bisa menikmati royalti tersebut. Yang di belakang kita ada kru, ada sound engineering, ada orang lighting, ada IO, termasuk kita juga pelaku senimannya. Coba tolong dipikirin untuk terkait show di situ. Iya om. Setuju. Iya. Setuju. Kita memasukin awal 2022, kita anggap ini sebenarnya wah, semoga semakin terbaik. Ini Hiburan musik sudah semarak Iya. lagi nih. Kita sudah ada beberapa planning akan main di sini. Ada varian motor maksudnya muncul, terus dijadiin masalah gitu loh. Aduh. Padahal gini. Versi popcorn Kita- baru ini. Kita ini ya harusnya. Aduh. Ini saya mengutip katanya Pak Presiden. Kita ke depan ini sudah harus bisa hidup berdampingan dengan si namanya corona. Apa yang Corona. namanya COVID ini. WHO sendiri kan juga sudah ngomong. Ya, kita mau nggak mau ya nanti akan hidup berdampingan. Ya sudah. Gimana caranya kamu membereskan masalah di negara ini kan? Di Eropa sendiri sudah mulai Nggak ada menyatakan apa-apa. endemi, bukan Endemi. pandemi ya. Endemi. ya endemi selesai. Ya maksudnya mereka ya Nggak pakai sudah masker, ngapain nggak gitu loh. pakai Dianggap ya apa. sudah jadi kayak penyakit yang Kayak flu sudah biasa. ada. Iya. Kayak flu biasa. Tapi di sini kenyataannya masih lebay. Wah. Kita bukan kita anti dengan kebijakan bukan ya? Yes. Bukan begitu. Kita tahu tiap negara pemerintahan punya cara sendiri untuk mengatasi situasi di dalam negaranya itu sendiri. Ya, cuman ya ini Tolong diperhatikan lah ya. enggak Koreksi. sometimes kebijakan kayak gini sudah dibuka dari luar bisa masuk. Iya. Itu yang dari Bali. Tapi
di dalam Di sendiri. dalamnya kita dikunci. Dikunci Terus dengan PPKM, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Opo itu. Maksudnya gimana tuh? Jadi kalau menghasilkan devisa negara dia mau membuka. Tapi kalau Terus untuk jadi kitanya mensejahterakan Maunya rakyatnya gimana? nggak Sedangkan mau. Ya, sedangkan untuk apa ya istilahnya vaksin ini kan sudah hampir merata. bagus ini. Ya itu seharusnya kebijakan itu terus yang Iya, iya. digaungkan gitu orang supaya mau vaksin untuk supaya bisa ini menahan gitu loh. Kita memang kembali juga ke masyarakatnya sih. Kita mau sehat, mau cepat ini bebas dari pandemi, ya kita harus ngikutin kebijakan pemerintah. Kita harus melawan gitu loh. Yes. Kita bukan maunya ini sok keminter, enggak sih. Itu ambil kunci. Oke. Ya intinya gitu. Emang hasil pemerintah, emang kelangsungan hidup kita sebagai seniman juga ada sedikit banyaknya peran dari pemerintah. Kalau pemerintah nggak mau ambil peran juga ya kita gimana? Tapi bagus gini nih, aku mau kasih analogi, analogi kayak di Korea deh yang paling baru nih. Korea dengan peran pemerintahnya K-pop tuh mendunia loh. Betul. Iya kan? Betul. Itu Itu bagian ngeri dari itu. peran pemerintah. K-pop mendunia. Yang dulu K-pop ya nggak tahu lah itu masih ini. Bahkan dia bisa dari segi bisnis ya dia bisa menyaingi Hollywood. Industrinya Amerika. Industrinya bisa. Lu bayangin industri yang udah bertahun-tahun ada terus bisa naik, bisa hampir sejajar. Sejajar. Itu Cakep itu. tidak terlepas dari peran pemerintah. Ayolah Indonesia ini banyak loh yang berpotensi Yang bisa potensi kayak bagus begitu. bisa begitu juga. Kalau pemerintah bisa membantu kita untuk lebih bisa naikkan lagi tarafnya dan segala macamnya ya kenapa enggak kan Kenapa kita enggak? bisa contoh juga Korea gitu ya kan Betul. gitu. Oke, baik lagi. Apa nih? 2022. 2022. Oke. 2022 kita masih berhutang ini satu video lagi. Oh berarti bisa modelnya saya dong. Jadi lagi proses sih. Udah syuting, Udah syuting. tinggal proses Editing editing. aja. Kita mengejar tayang Februari ini. Februari ini. Akhir Februari ini bisa tayang, sudah beban selesai. Oke. Tapi ada proyek selanjutnya. Ini kan kita mau masukin bulan Maret. Maret April. Maret ini ada momentum Hari Musik Nasional. Dan April sudah mulai masuk Ramadan. Kita punya proyek, kita akan rilis single Oh, iya. yang sifatnya lebih ke lagu religi. Ramadan. Mantap. Ya, mengusung gimana caranya mengcombine antara momentum Hari Musik Nasional dan memasuki Wow, Ramadan. wow. Keren banget. Ini Kita mau rilis di bulan Maret. bulan Maret ya. Pokoknya guys, ditungguin itu bulan Maret. Ada single terbaru dari Take Over dengan nuansa religi dan Kerjaannya ngerekam, rilis. Iya, mau ngapain lagi? Terus Manggung ya. utang tambah banyak. Kagak manggung-manggung. Kalau Aduh. boncos. Ajur. Oh tidak nih kita nih. Kata netizen, angel wes angel. Angel apa angel? Angel wes angel. Angel. Tapi mohon lah ya semoga di 2022 kita bisa balik lagi ke industri yang seperti dulu lagi dan lebih bagus lagi gitu. Semoga. Dan mudah-mudahan tadi dengan curhatan-curhatan kita ya. Enggak apa-apa dong ya. Iya curhatan kita didengar juga sama pemerintah siapa tahu bisa diperbaiki terkait dengan sistem dan regulasi-regulasi lainnya. Ya. Gitu. Terus kita ngapain lagi nih? Udah tinggal bikin turnya aja ini mau udah bener. Tinggal tur doang kita ini. Tur berikutnya. Oke, thank you banget Om YPI. Sami-sami, Semuanya sami-sami. Take Over semoga sukses Amin, ya eventnya. Allah. Dan bisa mungkin ke depan kita bisa kolaborasi asik. Asik. Yes. Apa gitu. Salah. Hey guys, jangan lupa like, subscribe, dan share video kita. Dan jangan lupa nyalain tuh loncengnya dipanggil. Bye bye. Bye.